Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai hari ini kita dipertemukan dengan bulan yang mulia yang menjadi sayyidus syuhur, penghulunya dari bulan-bulan yang lain, dan itu merupakan kesyukuran yang luar biasa. Banyak orang yang berpuasa di tahun lalu, di Ramadan yang lalu, namun di Ramadan ini mereka telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kitalah orang-orang yang terpilih yang mendapatkan Ramadan di tahun ini. Hadirin rahimakumullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu dalam hadis qudsi, ya bna Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana fika wa la ubali. Ya bna Adam, law balagat dhunubuka anana sama' thumma astaghfartani ghafartu laka. Ya bna Adam, law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Rawahu at-Tirmidzi. Artinya, dari Anas radhiyallahu anhu dia berkata, saya mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, wahai anak cucu Adam, selama engkau berdoa kepadaku dan memohon ampunanku, maka akan aku ampuni engkau. Aku tidak peduli berapapun banyak dan besarnya dosamu. Wahai anak cucu Adam, seandainya dosa-dosamu sebanyak awan yang ada di langit, kemudian engkau minta ampunan kepadaku, niscaya akan aku ampuni engkau. Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya jika engkau datang membawa dosa-dosa seperti bumi, kemudian engkau memohon kepadaku, engkau tidak menyekutukan Allah, engkau datang kepadaku dengan tidak menyekutukan Allah, niscaya aku akan datangkan kepadamu ampunan seluas bumi itu. Riwayat Tirmidzi. Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kabar gembira ini dari hadis qudsi yang agung, kita dapat mengambil kesimpulan. Yang pertama, innaka ma da'autani, selama engkau meminta kepadaku, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diampunkan dosanya, wa rajautani, dan engkau berharap untuk diampunkan dosamu. Yang pertama adalah doa dan harapan. Ketika kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka harus disertai dengan harapan. Ketika orang berdoa tanpa berharap
doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah. Begitu pula sebaliknya, ketika dia memiliki harapan namun dia tidak mendatangkan sebab-sebab agar harapannya tercapai, yaitu doa tersebut, maka doanya pun atau harapannya tidak akan terkabulkan. Kemudian yang kedua, innaka law balagat dzunubuka, seandainya dosa-dosamu itu melampaui awan yang ada di langit. Saking banyaknya dosa yang dimiliki oleh anak cucu Adam. Kemudian Allah mengatakan, summa istaghfarta, kemudian engkau minta ampun kepadaku, ghafartu laka, pasti aku akan ampunkan dosa-dosamu. Maka selama orang bertaubat, meminta ampun, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yakinlah dosa-dosanya akan terampuni, dosa-dosanya akan dihapuskan. Maka di bulan yang mulia ini kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala agar dosa-dosa kita diampunkan olehnya. Maka ini adalah fadilatul istighfar. Di antara keutamaan istighfar, dapat terampunkannya dosa-dosa yang kita lakukan. Kemudian yang ketiga, yaitu fadilatu at-tauhid, keutamaan daripada tauhid dan ikhlas, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Lau ataitani biqurabin", sekiranya engkau datang membawa dosa seperti dosa bumi, maka kemudian engkau tidak menyekutukanku dengan apapun, maka aku akan mendatangkan ampunan seluas bumi tersebut. Maka yang ketiga ini merupakan wasi'ul maghfirah, luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang tidak menyekutukannya. Bagi ahlu tauhid, orang yang tidak pernah menyekutukan, tidak pernah melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dipastikan dia akan diampunkan dosanya. Namun sebaliknya, jika dia melakukan kesyirikan, maka Allah tidak akan ampunkan dosanya. Sebagaimana Allah firmankan, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni dosa-dosa selain syirik bagi siapa yang Dia kehendaki. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.